صل على محمد. Berkata iblis, fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaan Engkau ya Allah, maka aku akan sesatkan seluruh manusia. Ini luar biasa iblis. Mengakui bahwa Allah itu mulia, mengakui bahwa Allah itu yang menciptakan dirinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iman luar biasa iblis ini. Ahli sujud iblis ini. Namun sayangnya di dalam dadanya terdapat sifat sombong. Bahkan bersumpah kepada Allah untuk la'ughwiyannahum ajma'in, untuk menyesatkan manusia seluruhnya. Seluruh manusia akan disesatkan oleh iblis untuk diajak masuk ke dalam neraka Jahannam. Illa, kata iblis, illa, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambanya Engkau dari kelompok orang-orang yang mukhlasin, yang ikhlas, infak sedekahnya ikhlas, mengajarnya ikhlas, mengabdi melayaninya ikhlas, beribadahnya ikhlas, ibadahnya ikhlas, hajinya ikhlas, umrohnya ikhlas, zakatnya ikhlas, puasanya ikhlas, semua untuk Allah, semua karena Allah. Ini satu makhluk ini yang tidak bisa disesatkan oleh iblis. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولي الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Walillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zidna rizqi wa barik ma razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi uyudihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin kathiran nawalih. Ya hasanal fi'al ya qabil al-jawal ya mujabbil al hamdul minna wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al-hikmah wa ilham al-malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil
fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Muhammadal Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yuhallu sama'uhu tanazza'a an qawli wa kalimati bi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bihi wa qalbi wa mukalati wa qabli fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylati ala rabbihir rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffar dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala akhruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata iblis, fabima aghwaytani, maka disebabkan
alwaitani, engkau telah menghukumku dengan menyetempel bahwa aku ini sesat. La aqudanna, sungguh aku akan menghalangi, lahum, bagi mereka manusia, sirotaka, dari jalannya engkau, al-mustaqimah, yang lurus, yang benar. Jadi setelah iblis oleh Allah diberi tempo waktu, minta waktu untuk diberi kesempatan, minta waktu untuk dihidupkan sampai yaumul qiyamah, sampai hari kebangkitan. Oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis ini diberi waktu, diberi tempo sampai kiamat dunia untuk menggoda manusia. Iblis dan pasukannya, yaitu setan, itu bisa menggoda manusia sampai ajal mereka. Jadi iblis ini beserta para krunya, yaitu setan-setan, akan menggoda manusia sampai ajal menjemputnya. Jadi tatkala detik-detik kematiannya, itulah perjuangan setan dan iblis untuk menggelincirkan keimanan seseorang. Jadi tatkala nazak, tatkala nafas sudah di kerongkongan, itu semua pasukannya iblis, yaitu setan-setan, semua datang berperang untuk mengalahkan manusia, agar manusia itu tergelincir dari keimanannya, menjadi orang yang murtad, keluar dari Islam. Karena itu tujuan iblis minta tenggang waktu kepada Allah, minta tempo kepada Allah untuk diberi umur panjang sampai hari kebangkitan. Namun disetujui oleh Allah sampai kiamat dunia saja. Kalau untuk menggoda manusia, itu sampai ajalnya manusia itu saja. Jadi setelah lepas dari ajalnya, gak bisa iblis beserta krunya ini menggoda sampai di alam barzakh. Tidak diizinkan oleh Allah. Diizinkan terakhir kali tatkala manusia sedang nazak, sedang sakaratul maut. Disitulah perjuangannya iblis beserta setan-setan, perjuangan sampai titik darah penghabisan. Tatkala manusia dalam keadaan sakaratul maut, iblis beserta krunya berkumpul, berjuang untuk menggelincirkan keimanan manusia. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai keimanan kita dipengaruhi, kalah pada pasukannya iblis, yaitu para setan. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Karena setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi musuh kita manusia, khususnya orang yang beriman, adalah setan. Yang kita musuhi adalah setan, bukan memusuhi sesama umat Islam.
Setan itulah musuh kita yang nyata. Apabila kita sedang diuji oleh Allah melalui setan-setan, ingat bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Harus kita betul-betul siapkan keimanan kita. Jangan sampai kita tergelincir dari jalannya Allah dan terperosok kepada ajakan setan, terjerembab, terjerumus dalam perangkap setan. Makanya kita harus perbanyak istighfar dan selalu bersabar ya, biar menjadi orang yang ikhlas ya. Qala, berkata iblis, fabima aghwaytani, maka disebabkan karena engkau telah mengecapku, menyetempelku dengan kata-kata sesat kepadaku, la aqudanna lahum, sungguh-sungguh aku akan menghalangi lahum, bagi manusia, siratal mustaqimah, dari jalannya engkau yang lurus, dari jalannya engkau yang benar. Ini jadinya iblis ya. Ingat janjinya iblis kepada Allah, la aqudanna lahum, iblis akan menghalang-halangi, iblis akan membelokkan manusia dari jalannya Allah yang lurus, siratal mustaqim. Ini janjinya iblis. Makanya jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan, yaitu krunya iblis. Summa, kemudian, la'atiyannahum, sungguh aku akan mendatangi mereka manusia, min baini aidihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dari arah belakang mereka, wa an aimanihim, dan dari arah kanan mereka, wa an samailihim, dan dari arah kiri mereka. Tujuannya apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan tidak engkau menemukan ya Allah aktsarahum, kebanyakan manusia, syakirin, bersyukur. Jadi tidak akan menemukan hamba-hambanya Allah yang pandai bersyukur. Berarti kalau tidak menemukan, berarti kebanyakan manusia itu adalah kufur. Ini janjinya setan, ini janjinya iblis. Iblis akan mendatangi kita manusia, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian sungguh aku akan mendatangi mereka, min baini aydihim, dari arah depan mereka. Arah depan apa maksudnya? Manusia akan berani melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Itu maksudnya. Mendatangi iblis dari arah depan, mendatangi setan dari arah depan, maksudnya membuat manusia melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, melanggar syariat-syariatnya Allah. Itulah perangkap iblis dan setan dari arah depan kita manusia. Wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka, dan dari arah belakang manusia, kebusukan yang ada di benak kita setelah kita melakukan kebaikan. Jadi kebaikan yang tampak namun belakangnya busuk, hatinya tidak ikhlas, ingin dipuji, ingin dimuliakan, ingin disanjung. Itu langkah setan untuk menggelincirkan kita manusia dari arah belakang mereka. Oh, kamu orang yang terkaya di desamu. Oh, kamu orangnya yang dermawan, banyak orang yang engkau bantu. Oh, itu semuanya
ingin mendapatkan sanjungan. Jadi mereka berinfak sedekah karena ingin dimuliakan oleh manusia, ingin disanjung oleh manusia. Apa akibatnya? Riya. Setelah riya, hangus semua amal-amalnya. Hati-hati, itu juga perangkap iblis. Wa an aymanihim, dan juga iblis akan datang dari arah kanan, dari arah kebaikan, datang pura-pura baik, namun ternyata ada udang di balik rempeyeknya, ada udang di balik batu. Wa an sama ilihim, dan datang dari arah kiri, membuat kerusakan, berbuat korupsi, mencuri. Itu tandanya iblis mendatangi manusia dari arah kiri mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan iblis memastikan bahwa Allah tidak akan menemukan kebanyakan manusia yang pandai bersyukur. Nanti Gusti, engkau tidak akan menemukan manusia-manusia ini yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang engkau berikan. Itu janjinya siapa? Janjinya iblis, kesepakatannya iblis, pengaduannya iblis kepada Allah agar manusia tidak pandai bersyukur, ya. Diberi kenikmatan, harta yang melimpah, tidak pandai bersyukur, tidak menginfak sedekahkan di jalannya Allah, diberi pangkat, jabatan, kekuasaan, tidak digunakan ke arah kebaikan, ke arah yang membangun, bahkan mengkorupsinya, bahkan menggunakannya ke arah yang negatif, yang jelek, kong kali kong, kolusi, nepotisme, korupsi. Ada juga yang diberi keilmuan, kecerdasan, kealiman yang luar biasa, kemudian digunakan untuk membodoh-bodohi orang awam, dibodoh-bodohi, menindas dengan kepintarannya, menakut-nakuti dengan kepintarannya. Hati-hati, itu semua perangkap iblis yang nantinya menyebabkan manusia tidak pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sampai iblis ini bersumpah, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Itu sumpahnya iblis. Luar biasa sumpahnya iblis. Fa bi'izzatika, maka demi kemuliaan Engkau ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, akan aku sesatkan seluruh manusia. Hati-hati, ini sudah perang lebih besar dari perang Badar, karena ini menyangkut keimanan. Itu sumpahnya iblis. Bukan cuma tidak menemukan lagi orang yang pandai bersyukur, namun sumpahnya iblis. Qala, berkata iblis, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaan Engkau ya Allah, maka aku akan sesatkan seluruh manusia. Ini luar biasa iblis, mengakui bahwa Allah itu mulia, mengakui bahwa Allah itu yang menciptakan dirinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iman luar biasa iblis ini.
ahli sujud iblis ini. Namun sayangnya di dalam dadanya terdapat sifat sombong. Bahkan bersumpah kepada Allah untuk la'uwiyannahum ajma'in, untuk menyesatkan manusia seluruhnya. Seluruh manusia akan disesatkan oleh iblis untuk diajak masuk ke dalam neraka Jahannam. Illa, kata iblis, illa, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambanya engkau dari kelompok orang-orang yang mukhlasin, yang ikhlas, infak sedekahnya ikhlas, mengajarnya ikhlas, mengabdi melayaninya ikhlas, beribadahnya ikhlas, ibadahnya ikhlas, hajinya ikhlas, umrohnya ikhlas, zakatnya ikhlas, puasanya ikhlas, semua untuk Allah, semua karena Allah. Ini satu makhluk ini yang tidak bisa disesatkan oleh iblis. Ya. Qala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Berkata iblis, demi kemuliaan Engkau ya Allah, aku akan sesatkan seluruh manusia, illa, kecuali yang tidak bisa aku sesatkan, ibadakah, hamba-hambanya Engkau, minhumul mukhlasin, dari kelompok orang-orang yang ikhlas, yang hatinya, ibadahnya karena Allah, mengharap ridho dari Allah, tidak butuh sanjungan dari manusia, ya. Tidak butuh dimuliakan oleh manusia. Ini orang, ini makhluk, ini hamba Allah yang tidak bisa disesatkan oleh iblis, yaitu orang yang ikhlas, yang mukhlis. Ini yang tidak bisa disesatkan. Makanya kita selalu introspeksi diri, selalu beristighfar, selalu bertasbih untuk mensucikan jiwa kita. Qala khruj minha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis, "Ukhruj minha." Keluarlah engkau dari surga. Madhmuman madkhura, dalam keadaan terhina dan terusir. Jadi iblis keluar dari surga dalam keadaan terhina dan terusir, karena diusir oleh Allah. Dan Allah dawuh, "Laman tabi'aka minhum." Sungguh barang siapa tabi'aka minhum, mengikuti engkau wahai iblis, siapa orang yang mengikuti engkau, mengikuti langkah-langkahnya engkau, minhum, dari mereka, la'amla'anna jahannam, sungguh aku akan penuhi, aku akan fullkan jahannam, neraka jahannam ini, minhum, dari mereka, ajma'in, semuanya yang mengikuti langkah-langkahnya iblis. Ini janjinya Allah. Jadi yang masuk surga besok orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, semuanya karena Allah, dia berbuat baik karena Allah, dia menghindari kemaksiatan karena Allah, karena dia sadar bahwa semua kebaikan itu asalnya dari Allah. Semua kekuatan, kesemangatan,
tatkala kita mampu untuk beribadah, itu semuanya sumbernya dari Allah. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Apa-apa yang datang kepada kita berupa kebaikan, perbuatan yang kita lakukan berupa kebaikan, ingat, sadari bahwa itu semua sumbernya dari Allah, bukan dari kita. Kita mampu qiyamul lail, kita mampu melakukan sholat tahajud, sholat taubat, sholat tasbih, berzikir yang lama, beristighfar, bersolawat, itu semua kekuatannya dari Allah, bukan dari kita sendiri. Sedangkan kita manusia, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Ingat, jangan sampai kita mengikuti langkah-langkahnya setan, langkah-langkahnya iblis. Karena langkah-langkahnya setan dan iblis ini akan mengajak kita untuk memasuki, menjerumuskan kita la'amla'anna jahannam, untuk mengebei, untuk memenuhi neraka jahanam. Na'udzubillah. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang tidak pandai bersyukur, karena tujuannya iblis untuk menggelincirkan kita agar Allah tidak menemukan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia ya Allah yang pandai bersyukur. Itu jadinya iblis. Jadi mereka, kebanyakan manusia memang tidak pandai bersyukur, hanya sedikit yang pandai bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur, kata Allah. Daunnya Allah. Makanya kita, semoga kita termasuk dari hamba-hambanya yang sedikit yang pandai bersyukur. Pernah suatu saat Siti Aisyah menjumpai Rasulullah sedang sholat sunnah, sedang sholat tahajud, sampai kakinya bengkak. Apa daunnya Aisyah? Atasna'u hadza, kok sampai segitunya ya Rasulullah? Kok sampai begini ya Rasulullah? Melihat kakinya baginda Rasulullah bengkak. Atasna'u hadza, kok sampai sebegininya ya Rasulullah? Waqad ma taqaddama min dzambika ghufira laka wa ma ta'akhkhar. Qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura. Ya Rasulullah, kata Aisyah, engkau kan sudah dijamin diampuni segala dosa-dosanya dari masa yang lalu sampai masa yang akan datang. Kenapa engkau sampai begini, cara ibadahmu sampai begini, sampai kakimu bengkak? Apa daunnya Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Apakah tidak boleh aku sebagai hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan sholat sunnah sampai kakinya bengkak, bukti rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bayangkan, Rasulullah saja sholat tahajudnya sampai kakinya
sampai kakinya bengkak, berdirinya terlalu lama. Yang dibaca Al-Baqarah, ya. Kalau kalian yang dibaca Al-Ikhlas, ya. An-Nas, Al-Falaq, ya. Kul, 3 kul, ya. Yang dibaca Kul ya ayyuhal kafirun, Kul huwallahu ahad. 4 kul, ya. 4 kul. Gak apa-apa walaupun sedikit, tapi dicintai oleh Allah. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah yaitu amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Gimana dalilnya? Ahabbul a'malu ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah yaitu mendawamkan, mengistiqomahkan walaupun hanya sedikit. Jadi walaupun kalian sholat tahajudnya 8 salam, tak apa-apa. Itu dicintai oleh Allah. Yang penting ikhlas biar tidak tergoda oleh iblis, ya. Sholat tahajudnya 20 salam, namun iblis datang, awakmu luar biasa, yang lain hanya 4 salam lu, 8 salam lu, awakmu sampai 20 salam. Gak ada santri-santri yang lain, anak-anak yang lain seumuran kamu ini yang bisa melakukan sholat tahajud 20 salam. Akhirnya timbulmu ujub, bangga diri. Hati-hati, itulah perangkap setan dari arah belakang, ya. Wa min khalfihim, iblis, setan akan mendatangi kita dari arah belakang kita, ya. Iblis akan mendatangi kita dari arah depan kita. La'atiyannahum min baini aydihim. Iblis akan mendatangi manusia dari arah depan, terang-terangan melakukan kemaksiatan. Hati-hati, ya. Hati-hati kalau sudah ada orang dengan kemaksiatannya dia berbangga, hati-hati, dia sudah terperangkap oleh iblis dari arah depannya. Berbangga, wah dulu tadi malam berzina dengan si A, si B, si C, tak bayar 1 juta itu. Berbangga dengan kemaksiatan, itulah perangkap iblis dari arah depannya. Perangkap iblis dari arah depan, berbangga terang-terangan melakukan kemaksiatan, ya. Memusuhi orang-orang mukmin, orang-orang Islam, itu juga perangkap iblis, perangkap setan. Gak ikhlas melakukan ibadah, gerundel, itu perangkap iblis dari arah belakang. Semua arah iblis akan mendatangi kita, kecuali dari arah atas kita. Karena kalau dari atas, itulah rahmat Allah, itulah kekuatan dari Allah. Makanya kita minta kepada Allah untuk diberi rahmat. Kalau kita mendapatkan rahmat di dunia, berarti kita mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah. Besok di yaumil qiyamah, tak kala kita mendapatkan rahmat dari Allah, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, dipanjangkan umur kita sampai kita dapat melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Dan semoga amal-amal kita, ibadah-ibadah kita, sholat kita,
puasa kita, zakat kita, haji kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.